Kata dia, Nabi sendiri ngaku, khairukum li ahli. Laki-laki yang paling baik bukan yang paling kaya. Laki-laki yang paling baik bukan yang paling ganteng. Laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Inilah laki-laki yang baik, yang paling baik kepada istrinya. Betul, Bu? Nampaknya nggak setuju. Nabi nggak pernah memanggil ya Aisyah, dia panggil ya Humaira. Humaira artinya orang yang kulitnya putih kena cahaya matahari kemerah-merah, lebih kurang ya seperti ini. Putih kalau kena cahaya matahari kemerah. Ustaz Somad, ya boleh saya panggil istri saya ya Humaira, wahai engkau yang putih kulitnya kemerahan? Boleh, tapi dia nggak putih, Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, untuk menyenangkan hatinya. Nggak boleh terlalu jujur. Pulang-pulang ya Hajar Aswad. Perempuan itu memorinya selalu kuat untuk mengingat kata-kata yang lembut dan baik. Maka jangan pernah berkata kasar kepada perempuan. Betul, Ibu? Lihat Pak pengakuan mereka. Makanya kata-katanya baik. Bapak kalau mau marah, pergi ke pantai, ke laut marah. Hai laut, telanlah aku. Kalau ada di antara ibu ini yang mulutnya nggak berhenti ngomong, abang di mana, pulang jam berapa, motor mana, kuncinya mana, bensinnya mana, uang kemana? Sabar, berarti bapak masih selamat dari azab kubur. Bapak-bapak yang selalu kena pertanyaan begitu, itu nanti kalau meninggal dikubur tidak kena azab lagi. Pas mau diazab sama malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini jangan kita azab karena sudah terlalu azab di dunia. Di balik senyum yang cerah ada perasaan yang getir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Habib Ba'agil. Habib Ba'agil cerita ke saya, kata dia, Ustaz Somad, di Yaman itu ada satu sumur. Di dalam sumur itu ada penunggunya jin tua. Tiba-tiba ada seorang perempuan nyuci, nimba air. Karena nimba air timbanya besar, perempuan ini jatuh ke dalam. Jatuh ke dalam, datang suaminya mencari, mana istriku, dijatuhkannya timba, dia timba. Pas dia timba maksudnya mau menarik istrinya, naik jin penunggu sumur itu naik ke atas. Jadi orang ini bertanya, kamu siapa? Aku penunggu sumur ini sudah ribuan tahun. Kenapa kamu naik ke atas? Aku nggak tahan istrimu merepet terus di bawah. Kamu kok tahan, katanya. Inilah suami yang soleh, yang baik. Kenapa? Selama kata-katanya itu menyelamatkan. Karena kalau tidak mereka ngomong begitu, bapak akan larut. Apalagi maksiat sekarang luar biasa. Main HP terus, siapa yang dilihat di situ? Selama mereka masih ngomong, insya Allah bapak akan selamat, Pak. Betul, Bu? Lihat setujunya mereka. Jadi kenapa ibu-ibu ini selalu hadir pengajian Ustaz Somad? Karena Ustaz Somad itu selalu mewakili perasaan hati mereka. Masya Allah, tabarakallah. An-Nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau tenda ini tetap kokoh, maka tiangnya mesti kuat. Ibunya kuat, pakai hijab, mendidik anak-anak, mengawal keluarga. Berapa banyak laki-laki yang tidak taat, pelaku maksiat, buat dosa, taubatnya justru bukan dari lisan ustadz, tapi istri yang selalu membimbing, mendoakan, doanya tiap malam, ya Allah, bukakan pintu hati suamiku, bukakan pintu hati suamiku, bukakan pintu hatinya untuk sholat berjamaah, untuk setia, jangan sampai dia dilarikan pelakor, ya Allah. Bapak pikir mereka ini tidak sayang ke bapak? Setiap saya katakan, mudah-mudahan bapak semuanya tidak dilarikan pelakor. Nah, mereka malu mengaminkan. Padahal dalam hati mereka, amin.
ngomongnya mereka, wah suami seperti kamu ini dulu ketika aku belum nikah waktu masih kuliah banyak yang mau, kalau seperti kamu ini yang lisut yang kering, tapi dalam hatinya yang paling dalam, sehatkan dia ya Allah, dialah orang yang nanti ketika di surga itu terasa hampa kalau dia tidak ada ya Allah. Lihatlah dari bunyi soraknya, itulah hati mereka. Nah, itulah 5 yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang nanya, ada 5 poin. Yang 5 itu apa? Aku nggak ingat, panas sekali, lupa poinnya. Mudah aja, tinggal putarkan aja video itu insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau jawab, mungkin lebih nanti 60 menit. Boleh? Sholat di rumah apakah sama pahalanya dengan jamaah di masjid pada COVID-19? COVID udah pulang, nggak ada alasan lagi nggak ke masjid. Bapak kok nggak pernah ke masjid? COVID, kata COVID aku udah pulang. Dulu sebelum COVID datang, tidak salah kan COVID. Sekarang COVID udah pulang, COVID juga. Kata COVID dikit-dikit aku, dikit-dikit aku. COVID sudah berlalu. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Nanti ibu tinggal kasih tahu, bang, abang kelihatannya laki-laki solehah. Kalau perlu adik-adik, anak-anak muda, kalian buatkan baju kaosnya ya. Nanti pergi ke sablon, tulis belakang, laki-laki soleh sholat di masjid, laki-laki soleh sholat di rumah, laki-laki soleha. Tapi baju kaos itu jangan bawa ke masjid. Karena kalau kalian bawa ke masjid, orang sholat di belakang, dia lihat dia senyum. Nabi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi memandang ke arah jamaah bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak sholat berjamaah? La uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka siapa yang tidak sholat berjamaah. Begitu tegasnya Nabi. Nabi itu orangnya lembut, orangnya senyum. Tapi kalau sudah melihat masjid kosong, tidak ada sholat berjamaah, di Donggala tidak ada masjid yang kosong, tanah lapang panas saja ramai, apalagi masjid. Lihat subuh besok. Sejak usia berapa seseorang boleh haji dan umroh? Saya mau pergi umroh. Anak saya yang pertama kelas 4 SD, anak yang kedua Sami nanti berarti bulan tahun. Lalu saya bawa dia umroh, umrohnya sah. Tapi nanti kalau dia sudah akil balik, dia nanti haji lagi. Saya lahir 1977. Pertama kali berangkat haji tahun 1992. 77 ke 92 berarti saya berangkat umur 15 tahun. Saya berangkat haji umur 15. Jadi sah karena sudah akil balik. Saya ditanya, kamu sudah akil balik? Sudah. Kita berangkat haji. Oke. 92 ONH ongkos naik haji 7 juta. Langsung bayar, langsung berangkat. Setelah saya berangkat ke Mesir tahun 2000, umur 23 tahun, 2000, 77, 2000, umur 23, saya berangkat lagi. Untuk haji yang kedua itu tidak lagi haji untuk saya, karena saya sudah berangkat haji. Jadi bapak ibu yang membawa anaknya yang sudah akil balik, maka hajinya sudah gugur wajib hajinya. Bagi yang belum, maka dia nanti setelah akil balik berangkat sekali lagi untuk menggugurkan kewajiban haji pada dirinya. Tapi hajinya dan umrohnya tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya untuk orang tua. Bagus dididik anak-anak cepat berangkat. Bagusnya, ya. Apa bagusnya? Saya berangkat kelas 2 SMP 92. Ketika setelah pulang, saya nggak berani dekat sama cewek. Karena dikasih tahu, nanti kalau masa Pak Haji pacaran. Jadi cewek pun takut mau dekat. Jangan dekat sama Somad, dia udah haji. Nah, ini jadi pendidikan bagus. Nah. Apa hukumnya berwudu ketika sedang azan? Sementara kita pun harus menjawab azan. Menjawab azan kan nggak mesti berhenti. Kita kan keran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mau ditunggu, mau khusyuk, bagus. Kalau sambil berwudu dia menjawab azan, juga tidak masalah. Ini tidak terkait masalah antara batal membatalkan atau makruh, maka dua-duanya baik. Yang penting menjawab azan. Jangan azan berkumandang hayya 'alas shalah, sedangkan setan saja pun lari takut mendengarkan azan. Buka kitabnya dalam Sahih Bukhari, ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit, wa 'alaiha duratun, terkentut-kentut. Setan ketika mendengar azan lari ketakutan. Tiba-tiba ada orang Islam ketawa cekikikan. Kata setan, yang sebetulnya setan ini aku apa dia? Setan pun hilang kesetanannya. Melihat manusia sudah seperti orang yang tidak menjawab seruan azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya kalau sudah azan berkumandang, kalau ada yang ngajak ngomong